warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Irsun Arif, dari Forum News Network. Sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2024, PDIP ini tampaknya sekarang ini sedang dibidik, atau ada yang nyebutnya juga sedang menjadi target KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebuah dugaan yang saya kira tidak berlebihan, karena saat ini memang PDIP itu sedang panen kasus. Bahkan beberapa kasusnya itu merupakan kasus yang dirapel atau disidiki sekaligus begitu ya, dibayar di akhir gitu ya. Dirapel itu kan gitu, kalau rapel itu istilahnya orang gajian yang dibayar, disatukan di penghujung tahun atau penghujung periode tertentu begitu ya. Mengapa saya sebutnya ini sebagai dirapel? Karena saat ini setidaknya dalam beberapa bulan terakhir ini saja ada 3 kasus yang tengah ditangani oleh KPK berkaitan dengan kader PDIP. Pertama tentu saja yang cukup bikin heboh adalah kasus diperiksanya Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus kaburnya Harun Masiku. Yang kedua itu kasus Wali Kota Semarang, Heviarita Gundaryadi ya, ini atau biasa disebut sebagai Mbak Ita gitu. Dia ini juga kantornya digeledah di kantor di Wali Kota Semarang, dan juga rumah pribadinya juga digeledah oleh KPK, dan bahkan KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka. Dan yang terbaru ini kasus soal bansos COVID. Ini rumah salah satu politisi senior PDIP yang sekarang di Komisi 7 kalau tidak salah, Herman Heri, itu di kawasan Cinere, Depok, itu digeledah oleh KPK. Ini ini dari 3 kasus itu 2 diantaranya adalah kasus lama ya. Kalau kasus Hasto itu melibatkan Harun Masiku itu kan kasus 4,5 tahun yang lalu. Begitu juga dengan kasus Herman Heri ya. Ini kan kasus bansos COVID ini melibatkan Menteri Sosial Yuliari Batubara, ini kader PDIP itu pada tahun 2019, dan kemudian yang kasus terbaru itu hanya kasus Mbak Ita ya, Wali Kota Semarang. Jadi wajar kalau kita sebut sebagai dirapel. Kenapa kasus itu baru disidik sekarang? Itu yang juga jadi pertanyaan. Apakah ini karena ada kepentingan-kepentingan politik seperti yang dicurigai oleh PDIP berkaitan dengan mereka ini posisinya sekarang berseberangan dengan Presiden Jokowi, atau kita melihatnya ini mumpung Pak Jokowi dan Ibu Megawati bertikai, makanya kemudian penyidik PDIP itu menghidupkan kembali kasus-kasus dulu yang ketika mereka mau tangani itu mentok begitu ya. Nah, soal ditarget ini sebenarnya bukan hanya spekulasi media, tapi media ini kan mengutip pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri pada waktu memberikan pengarahan pada ke sekolah kader partai gitu ya. Nah, pada waktu itu kan Ibu Megawati menyoroti soal pemanggilan Hasto Kristianto oleh KPK, oleh penyidik KPK, dan yang waktu itu kan heboh karena ada penyitaan 3 buah handphone yang dipegang oleh ajudan dari Hasto, yakni Kusnadi, dan 3 buah handphone itu ada 2 diantaranya milik Hasto, 1 milik Kusnadi, dan 1 lagi yang bikin heboh pada waktu itu adalah penyitaan buku hitam gitu disebutnya, yang kabarnya ini berisi catatan-catatan Hasto tentang strategi pemenangan pilkada dari PDIP. Kasusnya ini bikin heboh karena mereka tidak terima dengan perlakuan dari para penyidik, yang termasuk Hasto yang katanya dibiarkan kedinginan selama 2,5 jam di ruang pemeriksaan. Karena dari total 4 jam selama dia di gedung KPK itu hanya 1,5 jam diperiksa, 2,5 jam lainnya itu dia dibiarkan sendirian gitu. Ini versinya Hasto, tapi versi dari penyidik itu Hasto diminta untuk mengoreksi hasil transkrip dari BAP-nya begitu, atau transkrip dari pemeriksaannya. Dan soal ini kan kemudian dilaporkan ke Dewan Pengawas, juga dilaporkan ke Mabes Polri, dan juga digugat ke pra-peradilan. Jadi memang heboh sekali, dan pada waktu itu Ibu Megawati kan yang sempat ramai dia menantang agar penyidik KPK yang
diidentifikasi namanya adalah AKBP Rosa Purbobekti dan, kemudian, Ibu Mega pada waktu itu menantang agar berani nggak itu, AKBP Rosa itu berhadapan dengan dia karena kata Megawati sebenarnya dialah yang, pada era ketika dia menjadi presiden lah lahir, KPK ini. Jadi bidannya, dari KPK ini adalah Ibu Megawati pada waktu itu dan, eee, Ibu Megawati juga pada sampai pada satu kesimpulan, jangan-jangan itu dia sendiri yang jadi target KPK. Ini kan nggak main-main ya, bahwa seorang ketua umum partai yang, jadi pemenang pemilu legislatif dan kemudian juga secara resmi sebenarnya masih menjadi pendukung utama dari pemerintahnya Jokowi, kemudian jadi target KPK. Rasanya ini, kita tidak pernah bisa membayangkan itu akan terjadi, dalam mimpi pun kita nggak berani membayangkan. Tapi, realitasnya yang dicurigai oleh Ibu Megawati seperti itu kasusnya ya. Mari kita, bahas ya, satu persatu kasusnya. Apakah ini betul-betul karena dibidik oleh, PDIP sedang menjadi target atau kemudian bidikan dari KPK dan kalau kemudian dibidik itu untuk kepentingan siapa, dan apakah ini sebenarnya memang sebenarnya proses hukum biasa saja yang tertunda, tapi karena, pada waktu itu, KPK itu berhadapan dengan PDIP yang menjadi, tempat bernaung Pak Jokowi pada waktu itu Pak Jokowi masih menjadi kader PDIP, walaupun sekarang secara resmi belum belum berhenti, tapi, saya kira dia sudah tidak diakui lagi sebagai kader PDIP. Ya, pada waktu itu seperti kalau berurusan dengan kasus dengan PDIP berarti mereka berhadapan dengan tembok tebal. Nah, mari kita bahas satu persatu kemungkinannya ya. Kasus Hasto jelas ya, misalnya, kemarin itu kan dikaitkan dengan, soal kaburnya, Harun Masiku. Ini saya kira sudah menjadi kasus klasik gitu ya untuk KPK karena, ini sampai udah 4,5 tahun dan bolak-balik menyatakan akan, akan diusut dan kemudian bahkan dikejar, bahkan hampir ditangkap gitu, tapi sampai sekarang kan ternyata belum, bisa ditangkap. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa dia berharap dalam sepekan Harun Masiku itu sudah bisa ditangkap karena, lokasinya sudah diketahui. Tapi sampai sekarang kan juga belum bisa ditangkap. Nah, soal ini kemudian menimbulkan spekulasi mantan penyidik KPK yang diberhentikan oleh Firly Bahuri yang sekarang bergabung dalam, IM, IM 57 gitu ya, Indonesia Memanggil 57 itu ya, 57 ini adalah, jumlah mereka yang diberhentikan oleh Firly Bahuri itu, menyatakan kalau, sampai sekarang itu Harun Masiku belum bisa ditangkap itu karena ada, kekuatan besar yang melindunginya lah begitu ya. Ada orang yang berkuasa melindunginya karena 4,5 tahun dalam pelarian itu buat orang seperti Harun Masiku tentu tidak mudah, terutama misalnya katakanlah dari, bagaimana dia menopang kehidupan, dia sehari-hari di pelarian kan, karena dia sama sekali tidak ada aktivitas bisnis dan juga bagaimana dengan kemudian siapa yang menanggung, kehidupan keluarganya selama dia dalam pelarian. Nah, itu kasus ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan Hasto ya, karena, sebelumnya itu juga disebutkan bahwa Hasto itu diduga kuat terlibat dalam, proses suap terhadap, komisioner KPU Wahyu yang sudah dihukum, 7 tahun dan, ini ya kemudian kalau Harun Masiku itu diminta kabur itu dalam rangka menyelamatkan Hasto. Spekulasinya semacam itu dan Hasto sendiri merasa itu bahwa dia memang selalu jadi, kasus Harun Masiku itu menjadi komoditi buat dia gitu. Jadi setiap kali dia kritis terhadap, pemerintahnya Jokowi katanya kemudian kasus ini muncul lagi. Nah, kalau dari pernyataan Hasto ini kan berarti kasus yang untuk kasus dia ini jelas kaitannya bahwa, berkaitan dengan konflik politik antara Ibu Megawati dan, Pak Jokowi. Bagaimana kasus yang kedua? Yang kasus kedua itu yang kasus di Semarang ini kan, ini melibatkan wali kota Semarang yang kader PDIP, Mbak Ita bersama dengan suaminya dan ada juga, beberapa orang lainnya yang pada waktu itu diperiksa oleh, KPK dan rumah, pribadi termasuk kantornya juga sudah digeledah. Pada waktu itu juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiarto menyatakan ada 3 perkara ya, di mana di, Semarang ini yang ditangani oleh KPK. Pertama soal pengadaan barang di Pemkot
Semarang dan kemudian pemerasan hingga dugaan penerimaan gratifikasi. Nah, kasus ini, menurut Hasto juga, kata dia, ini kelihatannya kata dia kasus ini berkaitan dengan, pilkada di Jawa Tengah, pilkada serentak di Semarang dan Jawa Tengah lah, tepatnya. Tapi saya kira kalau, kasusnya dikaitkan dengan politik pasti ini soal pilkada di Jawa Tengah. Nah, Hasto mengaku tidak terkejut ya ketika, Mbak Rita ini dijadikan, di rumahnya digeledah gitu. Dan sekarang ini kan, KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka, tapi itu belum disebutkan siapa saja gitu. Diduga mungkin salah satunya adalah wali kota Semarang gitu. Nah, kata Hasto ini dikaitkan dengan dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah. Jadi dia menduga ini ada kepentingan politik yang, menggerakkan ini, KPK gitu. Hasto tidak menjelaskan lebih detail apa maksudnya, tapi kita bisa menduga ini kalau kaitannya dengan, sama seperti kasus Hasto dengan Pak Jokowi, ini kan berkaitan dengan, kabar terbaru ini, tampaknya putra, bungsu Pak Jokowi yakni Kaisang Pangarep itu akan mengincar posisi sebagai kepala daerah di Jawa Tengah. Dan, ini, setelah, Kaisang kelihatannya gagal untuk mendapatkan tiket, untuk maju di, Jakarta. Karena semula kan Kaisang itu ketika ditanyai wartawan apakah dia akan kalau pilkada itu dia akan memilih menjadi wali kota Solo atau di Jakarta, dan dia menyatakan sebagai, ketua umum partai politik, ya dia harusnya, dia akan lebih pantas kalau dia maju di pilkada, Jakarta. Tapi setelah, peluang di Jakarta ini semakin kecil, apalagi dia harus berhadapan dengan Anies Baswedan, ya sekarang ini sasarannya itu adalah Jawa Tengah. Apalagi sejumlah survei termasuk kemudian Litbang Kompas, dalam surveinya menyebutkan elektabilitas, Kaisang itu paling tinggi di, Jawa Tengah, walaupun nggak terlalu tinggi ya, angkanya masih di bawah 1 digit begitu, hanya 7%. Nah, yang harus kita pahami, Jawa Tengah itu kalau dikaitkan dengan pernyataan dari Hasto tadi, ini kan jadi kandang banteng. Jadi saya kira nanti akan terjadi persaingan yang berat, atau pertempuran pertempuran politik yang cukup berat antara PDIP dan, Pak Jokowi di kandang banteng ini. Dan, saya kira, PDIP pasti tidak ingin kecolongan lagi dengan dikalahkan di kandangnya sendiri oleh, Pak Jokowi seperti pada Pilpres kemarin. Jadi sekarang ini kalau kita menggunakan asumsi yang disampaikan oleh Hasto bahwa ini ada kaitannya dengan masalah politik, ya siapa lagi yang, punya kepentingan politik kalau itu bukan Pak Jokowi, berkaitan dengan kepentingan, putranya Kaisang. Jadi kalau PDIP bisa dilemahkan dengan operasi-operasi hukum semacam ini di Jawa Tengah, maka akan lebih mudah buat, Kaisang melenggang di Jawa Tengah. Itu kira-kira logikanya semacam itu. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan, eee, Herman Heri yang rumahnya di Cinere, Depok, itu digeledah oleh, KPK. Ini kasus seperti saya sebut tadi itu ini kasus lama sebenarnya. Kasus pada tahun 2019 ketika, Menteri Sosial Yuliari Batubara ini salah satu kader PDIP kan ditangkap oleh KPK dalam kasus pengadaan, bansos Covid ya. Nah ini sebenarnya selain Juliari Batubara itu dari investigasi majalah Tempo pada waktu itu disebut-sebut, nama-nama lain ya. Yang pertama itu, ada namanya Ihsan Yunus, ini waktu itu ketua komisi 8, dan kemudian nama lain adalah Herman Heri yang, waktu itu juga menjadi ketua komisi 3 DPR RI. Nah, mereka ini yang oleh Tempo disebut sebagai 3 serangkai dalam, kasus bansos, korupsi bansos Covid 2019 itu. Nah, satu nama lagi, nah ini yang, membuat, waktu itu menjadi spekulasi politik yang, sangat panas, yakni disebut keterlibatan Madam Bansos. Ini ya, karena kasus ini kemudian Ihsan Yunus itu, sebagai ketua komisi, 8 yang membidangi masalah keagamaan, sosial dan kebencanaan. Jadi memang urusannya dengan Kementerian Sosial dipindahkan ke Komisi 2, ini yang jadi mitra dengan, dengan mitra Depdagri, kemudian KPU dan penyelenggara pemilu lainnya begitu. Sementara Herman Heri, itu, tidak dalam waktu yang dekat setelah kasus itu muncul, tapi dia juga kemudian dipindahkan dari Komisi, 3 itu menjadi, dipindahkan ke Komisi 7. Nah, Herman Heri ini, dan Ihsan Yunus itu kemudian kasusnya tidak berlanjut ya, gitu. Padahal dalam kasus Herman Heri misalnya pada tahun 2023 nih juga partner bisnisnya gitu disebut itu sudah ditahan oleh,
KPK. Jadi pada waktu itu ada 3 orang tersangka kasus korupsi bansos di Kementerian Sosial tahun 2020 ya. Satu dari 3 tersangka itu adalah Ivo Wongkaren, itu yang disebut sebagai rekan bisnis, dari Herman Heri. Ivo ini adalah Direktur Utama PT Mitra Energi Persada. 2 tersangka lainnya ini dari perusahaan yang berbeda, ini dari PT Primalayan Teknologi Persada ya. Ini ada penasehatnya dan kemudian ada general manajernya di situ ya yang ditahan oleh KPK. Tapi Herman Heri itu pada waktu itu masih belum disentuh oleh KPK. Dan yang tadi saya sebut yang menarik itu adalah soal nama Madam Bansos. Karena kasus itu kemudian nama Madam Bansos itu kan muncul seperti saya sebut tadi dalam investigasi majalah Tempo. Dan pada waktu itu muncul berbagai spekulasi siapa sesungguhnya Madam Bansos ini. Karena di Tempo digambarkan bahwa Madam Bansos itu seorang perempuan yang duduk di singgahsana dan kemudian dia menggunakan kepalanya itu berkepala banteng. Ini kan jelas asosiatif dan pada waktu itu banyak sekali yang mengkait-kaitkan nama ini dengan Puan Maharani, putri dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Kenapa? Karena Puan Maharani ini kan bagaimanapun juga sebagai putri mahkota lah dari Ibu Megawati. Jadi wajar kalau dia kemudian duduk di singgasana. Tapi pada waktu itu tidak ada yang mengkait-kaitkan hal itu dengan Ibu Megawati. Jadi saya nggak tahu kenapa kemudian Ibu Megawati merasa menjadi target dari KPK gitu ya. Nah, karena muncul berbagai macam spekulasi pada waktu itu politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengingatkan agar jangan membuat spekulasi-spekulasi yang itu bisa menyebabkan jadi fitnah. Nah, sampai sekarang itu kasus Madam Bansos itu ternyata tidak pernah diusut. Nah, yang sekarang digeledah yakni Herman Heri ya, pengusaha ini termasuk salah satu tokoh penting ini di PDIP, namanya beberapa kali muncul dalam berbagai kasus, tetapi dia tidak pernah terseret ke masalah hukum. Nah, kali ini tentu saja agak mengejutkan kalau orang sekuat Herman Heri karena dia pernah menjadi ketua Komisi 3 yang membawai Komisi Hukum itu, kemudian rumahnya digeledah. Belum ada penetapan jadi tersangka atau apapun, tapi rumahnya digeledah saja itu sudah mengejutkan. Karena itu saya menyebutnya kasusnya ini dirapel ya. Kasus Hasto adalah kasus lama, kemudian kasus Herman Heri kasus lama, dan yang terbaru hanya kasus dari Mbak Ita, ini wali kota Semarang. Nah, mari kita bahas, benarkah PDIP itu sekarang ini sedang dibidik atau ditarget oleh KPK karena itu kemudian mereka jadi panen kasus. Nah, sekarang ini kepentingan siapa? Apakah ini murni kepentingan penegakan hukum atau ini ada kepentingan-kepentingan politik seperti yang diduga oleh Hasto Kristianto ya? Kalau dari sisi kepentingan Pak Jokowi, saya kira ini secara eksplisit sudah disampaikan oleh Hasto ya, karena tadi itu dalam kasus soal Harun Masiku yang Hasto diperiksa kembali itu dia menyatakan bahwa setiap kali dia kritis terhadap pemerintahan Jokowi, kemudian kasus Harun Masiku diungkit lagi. Jadi secara logika dia menggunakan bahwa KPK itu digunakan oleh rezim Jokowi untuk menekan PDIP. Begitu juga dalam kasus Semarang. Tadi kan Hasto mengkait-kaitkan dengan pilkada. Kendati Pak Hasto ini tidak menyebut bahwa ini kaitannya dengan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi, ya kita bisa tadi seperti saya jabarkan ada kepentingan anak Pak Jokowi, putra Pak Jokowi yang paling bontot, yakni Kaisang Pangarep dalam pilkada di Jawa Tengah. Nah, bagaimana dengan kasus Herman Heri ini? Kalau Herman Heri ini kemudian dikait-kaitkan juga dengan Madam Bansos, ya begitu, yang waktu itu diduga itu adalah seorang perempuan yang menjadi petinggi dan duduk di singgasana dari PDIP, ya ini tentu saja ada kaitannya juga dengan politik, dalam hal ini politik sandra oleh Pak Jokowi. Itu kalau dari sisi kepentingan dari Pak Jokowi. Tetapi sangat mungkin juga bahwa ini adalah betul-betul proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Nah, pertanyaannya, mengapa kasus itu sekarang baru diseriusi oleh KPK, padahal kasusnya ini kan kasus lama semua ya, terutama 2 kasus tadi ya, kasus Hasto dengan Harun Masiku, kasus Herman Heri dengan Juliari Batubara, Ihsan Yunus, dan juga Madam Bansos gitu. Ini kenapa baru sekarang diselidiki? Kalau dikaitkan dengan penegakan hukum, kita bisa melihat bahwa ini memang momentum yang digunakan oleh para penyidik KPK ketika hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati menjadi renggang.
Dulu mereka kelihatannya mungkin akan membentur tembok kalau mereka berani memaksakan mengusut kasus-kasus yang melibatkan petinggi di, PDIP gitu. Nah sekarang mungkin buat mereka, mumpung, hubungan Pak Jokowi itu dengan, Ibu Megawati dan PDIP itu renggang, mereka kemudian menghidupkan kembali kasus-kasus yang lama, yang mereka yakini bahwa secara hukum, konstruksi hukumnya dan alat-alat buktinya itu cukup kuat, begitu. Bahwa kemudian sekarang ini analisisnya, lebih pada, kepentingan politik dari Pak Jokowi ya nggak bisa disalahkan gitu ya. Karena apa? Karena memang dalam banyak kasus terbukti KPK selama ini, digunakan oleh, rezim penguasa ini untuk, melindungi, para sekutu politiknya dan kemudian, menebas, lawan-lawan politiknya. Hal yang sama terjadi kan pernah dalam kasus, misalnya, dalam kasus dengan Nasdem yang kemarin mendukung Anies Baswedan pada Pilpres, itu kan jelas sekali bahwa instrumen hukum digunakan untuk, menekan lawan politiknya. Kendati sekali lagi, ini yang penting juga selalu kita, bikin disclaimer, kebetulan memang ada kasus hukumnya, kalau tidak ada kasus hukumnya, ya tidak bisa disandra oleh Pak Jokowi. Jadi, ini sebenarnya politik sandra itu terjadi ya karena para politisinya kotor, dan kemudian dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk melakukan politik sandra. Itu yang terjadi mengapa kemudian sekarang ini orang cenderung lebih percaya seperti yang disampaikan oleh PDIP bahwa ini ada politisasi, ini ada kepentingan Pak Jokowi untuk menekan mereka gitu. Ya apa boleh buat, kalau kemungkinan publik lebih percaya semacam itu karena faktanya selama ini, KPK memang digunakan untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Jadi saya kira ini ke depan ini jadi PR yang, cukup serius kalau marwah dari KPK itu ingin dikembalikan, ya betul-betul harusnya KPK itu menjadi alat negara bukan alat pemerintah, itu untuk membasmi korupsi yang sekarang ini betul-betul sudah, menjadi extraordinary crime menjadi kejahatan yang luar biasa di Indonesia. Saya Harus Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.